Bubar di saat lagi sayang-sayangnya. Dulu kalau saya mau beli buku, tinggal atur saja uang subsidi. Dengan sedikit menghemat, buku bisa dibeli. Kiriman uang waktu kuliah memang tidak banyak. Bisa dibilang pas-pasan. Cukuplah maklum saja dan tidak berusaha minta lebih karena penghasilan orang tuaku tidak banyak. Tidak ada alokasi buat pacaran, beli baju, atau kegiatan yang bersifat hura-hura. Tapi justru di sanalah saya berusaha berpikir keras. Masa teman-temanku bisa jalan-jalan sama traktir pacar, sementara saya tidak? Pacaran memang memerlukan anggaran ekstra, dan itu membuatku enggan buat pacaran. Saya jomblo bukan berarti gak laku. Catat, saya jomblo karena menghemat anggaran. Setiap keinginan-keinginan itu terus saya catat sampai menjadi untayan daftar kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Ya, harus segera. Jangan hanya puas dengan melihat daftarnya kemudian berangan-angan. Apa yang harus saya lakukan? Suatu ketika saat sedang makan siang di kantin, Mas Edwin senior yang saya kenal dekat meminta tolong untuk mengetikkan skripsinya. Katanya dia tidak sempat karena sambil kuliah dia juga harus mengelola usahanya. Oke mas, saya bantu. Wow, dia senang banget dan langsung berikan konsep skripsi yang berupa coretan-coretan yang sulit sekali untuk dibaca. Jangan menyerah, anggap aja ini latihan. Biar kelak saya bikin skripsi sudah punya pengalaman. Ternyata bikin skripsi nggak gampang. Mas Edwin harus bolak-balik ke dosen pembimbing untuk berkonsultasi dengan membawa bab demi bab yang saya ketik. Hasil koreksiannya diberikan ke saya untuk kemudian diperbaiki sesuai saran dosennya. Singkat cerita, selesai juga skripsinya. Mas Edwin sangat berterima kasih kepada saya. Sore itu saya dijamu di tempat usahanya, konveksi dan sablon. Tiba-tiba seperti ada bola lampu yang menyala sangat terang di kepala saya. Ini dia yang akan bisa menjawab panjangnya daftar keinginan yang telah saya buat. Saya utarakan hal itu ke Mas Edwin. Saya ingin belajar berwirausaha kepadanya. Mas Edwin tersenyum dan berkata, ambillah 10 kaos polos dan pikirkan apa yang bisa kamu buat. Anggap saja itu hadiah dari saya. Saya lantas mengambil pensil dan mulai menggambar dan membuat tulisan di atas kertas putih yang ada di situ. Mas, tolong saya. Sablonkan gambar-gambar ini di kaos polos yang barusan dikasih ke saya. Kataku dengan ekspresi berharap. Mas Edwin mengiyakan sambil tersenyum. 3 hari kemudian saya sudah mulai menjajakan 10 kaos itu ke teman-teman kuliah saya. Ke-10 kaos tersebut laku semua. Saya pun semakin bersemangat untuk mengembangkannya menjadi suatu lahan usaha. Saya ajak Joni, teman saya yang jago menggambar. Saya juga ajak Budi, Romi, dan Oni untuk permodalan. Nggak gampang sih mengajak mereka, tapi saya berhasil meyakinkannya untuk bergabung. Dengan bimbingan Mas Edwin, kami memulai dan menjalankannya. Usaha kami terbilang lumayan. Kami menjual kaos dengan cara gerilya. Menawarkan ke teman-teman mahasiswa, tiap ada yang ngumpul kita samperin, ada acara band kita bikin stand. Tidak jarang juga kita menggelar dengan alas koran. Perjuangan kami mendatangkan hasil, modal yang kita kumpulkan dari keuntungan sudah cukup untuk menyewa tempat. Kami punya toko kecil-kecilan. Daftar keinginan saya sedikit demi sedikit bisa terpenuhi. Kurang lebih 3 tahun usaha kami berjalan, perkembangannya lumayan cepat. Awalnya hanya menyewa tempat dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi untuk toko. Sampai terakhir kami menempati tempat yang luasnya 5 kali lipatnya. Usaha kami berjalan mulus tanpa ada rintangan yang berarti. Segalanya terasa mudah hingga kami memutuskan membubarkan usaha justru pada saat kami sedang di puncak.